Salam sejahtera, masih bersama saya di Pakualam dengan channel Padepokan Pakualam. Kali ini saya akan membahas tentang malam Jumat Kliwon. Pasti udah pada nggak asing lagi ya dengan malam Jumat Kliwon ini. Ini saya buat pas sekali dengan malam Jumat Kliwon tanggal 2 Juli 2020. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Jumat Kliwon itu adalah malam yang mistis, malam yang sakral, malam yang angker. Nanti saya akan jelaskan iya atau tidak sih. Jadi ikuti terus video ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang malam Jumat Kliwon ya. Jadi dulu pada saat orang Barat masuk ke Indonesia, itu dia mempunyai sesuatu pemikiran bahwa di angka 13 itu adalah angka yang sial, membawa kesialan, membawa sesuatu yang tidak baik, yang negatif lah untuk kehidupan. Dan itu lama-kelamaan akan diyakini oleh orang-orang Indonesia. Nah, di sini orang Indonesia terkenal dengan malam mistis, yaitu malam Jumat Kliwon salah satunya. Ada malam Satu Suro juga ya, tapi yang paling terkenal adalah malam Jumat Kliwon. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang itu mengira bahwa malam ini adalah malam mistis, malam yang mengerikan gitulah. Katanya banyak hantu-hantu berkeliaran atau makhluk halus yang tak kasat mata itu berkeliaran, beraktivitas seperti itulah ya, sehingga bisa mengganggu manusia katanya begitu. Jadi begini, di keilmuan kejawen, ilmu Jawa ya, itu ada suatu ritual untuk untuk tingkatan spiritual mereka. Jadi puasa 40 hari. Puasa 40 hari yang terakhirnya nanti jatuhnya di malam Jumat Kliwon. Atau puasa 40 hari itu bisa diganti dari Rabu Pon, Kamis Wage, dan jatuhnya terakhirnya itu ada di malam Jumat Kliwon. Jadi tingkat puncaknya itu ada di malam Jumat Kliwon tersebut. Nah, pas malam Jumat Kliwon tersebut nanti si pelaku spiritual tadi itu mandi kembang, melakukan ritual-ritual lah untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu nanti yang mereka punya seperti keris-keris itu akan dimandikan juga. Jadi untuk menetralisir lah yang tadinya negatif menjadi positif, membuang bala, membuang sesuatu yang negatif dalam diri, begitulah ya. Nah, dari situ orang-orang beranggapan bahwa malam Jumat Kliwon inilah sesuatu yang sakral, sesuatu yang mistis. Sakralnya bukan sakral yang karena ada hantu banyak ya, sakralnya itu karena suatu ritual untuk mendapatkan keilmuan supranatural atau spiritual dalam diri sendiri. Itu jatuhnya di malam Jumat Kliwon tersebut.
bukan karena makhluk halus berkeliaran. Kalau makhluk halus berkeliaran itu setiap hari, tidak ada malam-malam tertentu. Jadi bukannya malam Jumat Kliwon itu mengerikan, banyak hantu-hantu yang datang, yang muncul gitu, bukan. Jadi malam Jumat Kliwon itu adalah memang malam sakral, tapi sakralnya bukan karena sakral hantu ya. Itu sakral karena pencapaian suatu ritual yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan tingkatan spiritual dalam diri. Jadi puncaknya itu di malam Jumat Kliwon. Seperti itulah. Lantas mereka, orang-orang itu melihat seseorang yang melakukan ritual tadi. Oh, itu mandi kembang, itu mandiin keris segala macam. Dari omongan ke omongan ke media sosial segala macam. Dan sampai sekarang ini terjadilah suatu mindset bahwa malam Jumat Kliwon adalah malam sakral, sakralnya dari makhluk halus, malam yang mistis. Padahal itu salah. Jadi tolong dirubah ya agar tidak salah berpendapat. Jadi semua itu harus dirubah mindsetnya. Yang tadinya katanya malam mistis ya jadi malam sakral. Sakralnya karena apa ya? Karena seseorang yang melakukan suatu ritual tadi, puncaknya di malam Jumat Kliwon inilah. Lalu mengapa saya membakar dupa? Dupa ini kebanyakan kalau orang-orang malam Jumat Kliwon ya, khususnya orang-orang mencium bau kemenyan atau bau dupa itu langsung mindsetnya ada yang melakukan ritual, ada yang melakukan pemanggilan jin, ada yang melakukan ini itu ya, padahal hanya untuk melakukan ritual diri sendiri, bukan memanggil jin atau setan atau makhluk halus untuk disuruh-suruh sana sini begitulah, bukan begitu, untuk diri sendiri begitu kan. Dupa ini suatu wewangian, kemenyan juga sesuatu wewangian, bukan musyrik loh ya. Musyrik itu kan dalam hati. Jadi kita melakukan ini, melakukan pembakaran dupa atau kemenyan itu untuk suatu wewangian, untuk berdoa kepada Gusti Allah supaya pikiran kita lebih tenang, lebih fokus. Kalau ada wewangian kan kita relax, otaknya itu enak gitu kan. Jadi ya di luar ini ya, di luar tema mengenai dupa dan kemenyan begitu. Jadi itu tadi ya, harus dirubah mindsetnya. Kenapa malam Jumat Kliwon kok dikatakan makhluk astral itu bergentayangan, melakukan aktivitas yang menakut-nakuti manusia, padahal nggak seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi, malam Jumat Kliwon itu malam yang sakral untuk seseorang yang melakukan ritual untuk melakukan mendapatkan ilmu spiritualnya. Seperti itu. Kalau masalah memandikan keris atau memberikan minyak ke suatu benda yang dianggap itu mempunyai kekuatan atau mempunyai pamor ya itu wajar-wajar aja sih. Kebanyakan ya memang malam Jumat Kliwon untuk malamnya ritual, tapi bukan ritual makhluk halus, maksudnya nggak ada yang mengerikan aslinya di malam Jumat Kliwon ini. Hanya puncaknya suatu ritual untuk mendapatkan kekuatan spiritual dalam diri. Nanti saya akan buat video bagaimana sih menciptakan kekuatan spiritual dalam tubuh kita. Ini suatu ilmu kejawen ya, nanti saya akan kasih tahu sedikit-sedikit. Kalau mau privat yang tanpa puasa, tanpa mantra, bisa WA ke nomor saya di bawah ini. Bagi Anda yang jarak jauh, misalkan saya di Lampung ya, misalkan Anda di Makassar atau di Kalimantan, bisa jarak jauh karena kita melakukan pelatihannya melalui grup Facebook rahasia. Jadi di dalam grup tersebut saya sudah merangkum semua rahasia-rahasia paranormalan, dukun, pengobatan dan hipnoterapi atau hipnotis seperti itu. Ada video-video dan ada tata cara menggunakannya. Jadi nggak perlu mantra, nggak perlu puasa.
Oke, mungkin cukup itu saja materi tentang malam Jumat Kliwon itu. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.